Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kemudian hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Semoga selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan hingga akhir hayat hidup mereka. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan tentang wudu ya, yang mana sebelumnya kita telah membahas sunnah-sunnah wudu terakhir ya. Terakhir kita sampai sunnah-sunnah wudu, ada beberapa ya, kita mengulang sedikit. Yang pertama itu disunahkan untuk bersiwak ya, membersihkan gigi atau menyikat gigi. Kemudian yang kedua disunahkan ya untuk membasuh kedua telapak tangan. Namun apabila seorang tersebut baru bangun dari tidurnya, maka ya dia dihukumi wajib untuk membersihkan kedua telapak tangannya ya 3 kali. Ya, karena apa? Karena sungguhnya seseorang itu tidak mengetahui di mana letak tangannya ketika dia tidur. Gitu, bisa jadi di tangannya itu ada najis. Ya, jadi seorang itu sebelum ketika dia baru bangun tidur, sebelum dia menyelupkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam air, ke dalam bak air, hendaknya dia membersihkan kedua tangannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam ya istinsyak, ya memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian ya yang keempat, ketika seorang berwudu membasuh wajahnya, hendaknya dia menyelat-nyelati ya rambut-rambut yang tumbuh di daerah wajahnya, termasuk ya janggut ya, termasuk janggutnya. Ya, kemudian bagian yang kelima, ketika membasuh tangan atau kaki disunahkan untuk menyelat-nyelati ya jari jemari. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa khallil bainal ya asabi', dan selat-selatilah antara jari jemari. Dan ini juga ya yang sering biasa orang meremehkannya ya, padahal ini salah satu sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesempurnaan wudu ada di sini. Jadi hendaknya ketika dia membasuh tangannya atau kakinya, hendaknya dia menyelat-nyelati jari jemari. Ya, artinya kalau kita berwudu itu harus benar-benar kita masukkan jari-jari kita. Ya, digosok semua. Bukan tentang berapa banyaknya air. Ya, tapi ya bagaimana caranya kita supaya air itu merata di dalam anggota-anggota wudu. Ya. Kalau kita mengikuti sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak mengajarkan dengan banyaknya air, artinya tidak mubazir. Ya, bisa dengan air 2 cangkir misalnya, 2 gelas itu sudah cukup untuk berwudu. Yang penting airnya dialirkan. Ya, dialirkan sedikit saja. Ya, yang penting bagaimana cara kita untuk meratakan air tersebut di anggota wudu. Ya, bukan seperti sebagian orang itu disiram. Ya, disiram. Yang benar adalah dibasuh. Kalau dibasuh, tangan kita ikut ya membasuh, menggosok. Tapi kalau disiram seperti kita mandi, itu namanya disiram. Ya, begitu ya baik tangan ataupun kakinya. Kaki juga sama. Ya, hendaknya dia memasukkan jari jemarinya ya di sela-sela kaki ya, jari-jari kaki itu dimasukkan. Misalnya kaki kita diselat-selati. Ya, bagian tumitnya ya sampai ke kedua mata kakinya. Kemudian yang keenam, ya disunahkan untuk membasuh anggota wudu yang kanan terlebih dahulu ya, yakni
tangan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kaki yang kiri. Iya. Dan ini salah satu memang adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara-perkara yang baik maka dahulukan yang sebelah kanan. Gitu kan? Seperti masuk kamar mandi, ya, itu perkara yang kamar mandi itu tempat yang kotor. Ya, kamar mandi tempat yang kotor, dan bahkan kita itu dilarang berlama-lama di kamar mandi. Setelah seseorang cukup buang hajat, ya, menyelesaikan hajatnya, baik dia hendak mandi ataupun dia buang air, maka bersegeralah dia keluar. Perhatikan, ketika seorang hendak masuk kamar mandi, ya, dia masuk memulai dengan kaki kiri, dengan kaki kiri. Kemudian dia keluar dengan kaki kanan. Ya, kalau seorang masuk ke masjid gimana? Dibalik, ya. Karena ini sesuatu yang baik. Ya, maka masuknya dengan kaki kanan, kemudian keluar dengan kaki kiri, seperti itu. Ya, ini banyak ketika seorang masuk kamar mandi tidak memperhatikan langkahnya. Ya, kalau kita terbiasa dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, jika pada saat itu kita khilaf, ya, terlupa yang harusnya masuk dengan kaki kiri masuk kamar mandi, dan pada saat itu kita masuk kaki kanan, itu otomatis kita akan teringat dan kita akan mengulanginya lagi, mundur lagi, tadi salah kaki, masuk lagi dengan kaki kiri. Ini terbiasa seperti itu. Bahkan, ya, keluarnya juga sama. Ya, kalau yang terbiasa keluar dengan kaki kanan, ketika dia keluar dengan kaki kiri, dia akan balik lagi. Ya, walaupun satu langkah ke belakang atau dua langkah ke belakang, itu akan dilakukan. Ya, naam. Ya, dan sesuatu yang sering buruk terjadi apabila seorang masuk kamar mandi, dia berlama-lama. Ya, bahkan berbicara pun di dalam itu tidak diperbolehkan. Ya, karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan dan dia kotor gitu. Ya, tempat orang buang najis di sana. Hendaknya ketika selesai hajatnya, maka dia segera keluar, ya, dan membaca doa. Ya, ketika dia masuk dia membaca doa perlindungan, dan ketika keluar dia membaca doa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, bahkan juga ada yang nyanyi-nyanyi, ya kan? Nyanyi bersiul, Masya Allah gitu, ya, jangan sampai. Nah, kemudian bagian yang ketujuh di sini dikatakan, ya, disunahkan untuk membasuh anggota wudunya. Nah, ini pernah saya sampaikan sebelumnya, 2 kali atau 3 kali, ya, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali 1 kali saja. Nah, ini khusus kepala. Jadi wudu itu tidak harus 3 kali. Bahkan sekalipun Ustaz pernah waktu itu belajar fikih, ya, bahkan kalau dia sekali saja sudah cukup nih, kita rasa sudah cukup. Kalau 2 kali itu lebih kehati-hatian. Khawatirnya ada sebagian yang tidak terkena gitu kan. Sekali saja, kalau sekiranya memang sudah cukup, sudah tidak masalah, ya. Maka dia 2 kali atau maksimal 3 kali, tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak boleh lebih dari itu kecuali kepala. Kalau kepala itu cukup sekali saja, ya. Di sini dikatakan, ya, adapun kepala tidak boleh diusap kecuali 1 kali saja. Berarti tidak boleh lebih dari 1. Nah, kemudian kalimat selanjutnya di sana dikatakan disunnahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Ini yang tadi saya katakan, atau tidak boros dalam menggunakan air wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berwudu 3 kali. Kemudian, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man zada faqad asaa wa zalama. Nah, ini Masya Allah, ya, barang siapa menambah, maksudnya sini lebih dia dari 3 kali, maka ia telah berbuat buruk dan zalim. Masya Allah, ya, dikatakan orang yang zalim kalau dia melakukannya lebih dari 3 kali. Berarti ada batasannya. Ketika seorang berwudu maksimal 3 kali, ya, kecuali bagian kepalanya hanya diusap sekali saja. Taib, ya. Kemudian ini kita sambung besok aja untuk hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai ke sunnah wudu. Namun ada sebagian orang yang menganggap perkara agama ini dianggapnya seperti perkara dunia. Maksud Ustaz adalah semua harus menurut akal mereka. Ada sebagian seperti itu, akhi. Ya. Karena gini, kalau semua kita cocokkan dengan akal pikiran kita, ini banyak yang tidak masuk di akal. Karena itulah seorang muslim itu harus memiliki iman dalam hatinya. Ya, contohnya apa? Wudu. Seseorang ketika dia berwudu, kemudian, ya ini yang besok akan kita bahas, ya.
Kemudian salah satu hal yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari bagian belakang atau bagian depan. Ya, paham maksudnya ya? Misalnya seseorang tuh buang angin. Seorang tuh buang angin, dia telah berwudu, kemudian dia buang angin. Ya. Apa yang dibasuhnya? Bukan tempat buang anginnya, tapi anggota wudunya lagi, gitu kan? Dan ini sesuatu yang ini untuk mereka yang semua dimasukkan harus dengan akal. Ini tidak boleh. Ya, kita sebagai seorang muslim kita harus memiliki iman. Bagaimana lagi dengan Isra Mi'raj? Perjalanan 1 malam. Dari dunia, dari bumi, kemudian sampai ke langit yang ke-7. Sidratul Muntaha itu sangat jauh sekali perjalanan-perjalanan seperti itu ya. Ya, kalau kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bumi itu dibandingkan langit pertama bagaikan cincin dibuang di padang pasir. Itu perbandingannya. Ya, langit langit kedua dibandingkan langit yang ketiga, langit kedua ini bagaikan cincin dibuang di padang pasir. Arti kecil sekali gitu kan. Ya, dan ini tidak masuk di akal. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dijemput gitu kan oleh malaikatnya Allah ya pada malam Isra dan Mi'raj itu dalam 1 malam saja. 1 malam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ke-7 dan berjumpa dengan Allah, dan bahkan beliau diajak melihat neraka dan beliau juga diajak melihat surga. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau segala sesuatu kita masukkan dalam akal pikiran kita, maka ini mustahil, sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi hendaknya ya tundukkan diri kita, tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita terhadap apa yang dibawa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang baik itu sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Rasulullah, kemudian kami laksanakan, kami patuh, ya kami taat gitu kan, semampu kami. Artinya kalau kita memang nggak mampu, kita cukupkan gitu, kita lakukan semampu kita, ya. Tapi jangan sampai kita salahkan syariat. Ya ini nggak benar, hanya karena tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Paham ya? Ini ada sebagian nanti antum bakal temukan ya. Mungkin sekarang masih dalam belajar. Nanti kalau kita udah mulai bermasyarakat atau apa gitu, ada sebagian orang ya, nggak mungkin gitu. Mereka menggunakan dengan akal pikirannya. Ya, kita contohkan saja bagaimana seorang yang berwudu buang anginnya dari bawah belakang, yang dibasuh bukan bagian itunya. Ya, wudu lagi dengan tangan lagi, dengan wajah gitu kan, dengan kaki. Ya, ini sesuatu yang tidak boleh dimasukkan ke dalam akal kita. Hendaknya kita mengimani saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.